Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai analisis kualitatif anion. Oke, langsung saja. Analis anorganik. Jadi kation dan anion ini digolongkan dalam senyawa anorganik. Jadi analis anorganik kualitatif merupakan suatu metode kimia analitik yang berupaya untuk mengetahui komposisi unsur senyawa organik melalui berbagai reaksi. Jadi dalam identifikasinya nanti kita akan gunakan berbagai reaksi untuk menentukan anion apa yang ada dalam sebuah sampel. Metode ini difokuskan pada deteksi ion dalam larutan air. Jadi metode-metode yang kita bahas nanti fokus pada larutan air, sehingga zat dengan ataupun sampel dengan fase padat maupun gas harus kita ubah dulu menjadi larutan air sebelum kita lakukan tes. Jadi tesnya dimulai dengan tes pendahuluan. Tes pendahuluan ini yang pertama adalah pemeriksaan secara fisik dari warna dan bau. Pemeriksaan fisik garam yang tidak diketahui dilakukan dengan pengamatan warna, bau, dan kepadatan. Ada beberapa zat yang memiliki bau yang khas yang kita gunakan nanti untuk mengidentifikasi ion apa itu. Seperti asetat, sulfida itu baunya khas. Ada yang kedua adalah pemanasan kering. Tes pemanasan kering ini dilakukan dengan memanaskan sedikit garam dalam tabung reaksi yang kering. Informasi yang cukup berharga dapat dikumpulkan dengan mencatat pengamatan apa yang terjadi. Pada beberapa zat, ketika dia dipanaskan dalam metode pemanasan kering ini, dia akan mengalami penguraian dan menghasilkan gas. Yang nanti gas yang dihasilkan itu biasanya akan mempunyai bau yang khas, ataupun kita dapat deteksi gas yang dihasilkan dengan beberapa reagen. Kemudian kita bisa melakukan identifikasi anion atau radikal asam kita sebutnya. Identifikasi radikal asam pertama kali dilakukan atas dasar tes pendahuluan. Jadi tes pendahuluan ini dilakukan sebagai dasar sebelum kita melakukan tes yang lebih spesifik, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Uji pemanasan kering adalah salah satu uji pendahuluan yang dilakukan yang dapat memberikan beberapa informasi penting tentang keberadaan radikal asam. Tes pendahuluan lainnya didasarkan pada fakta-fakta seperti berikut. CO3-2-, S2-, NO2-, SO3-2- ini bereaksi dengan asam sulfat encer menghasilkan gas CO2, H2S, NO2, dan SO2 masing-masing. Gas-gas ini pada identifikasi menunjukkan sifat anion yang ada dalam larutan garam. Jadi gas-gas ini nanti kita dapat deteksi dari hasilnya. Oh, ini nanti bila ada ion CO3-2- ini akan menghasilkan gas CO2 ketika dipanaskan, ketika direaksikan dengan asam sulfat encer. Kemudian ke sulfur yang akan menghasilkan gas H2S dan seterusnya. Kemudian untuk ion Cl, Bri, NO3, C2O4, dan CH3COO- bereaksi dengan asam sulfat pekat tetapi tidak dengan asam sulfat encer untuk menghasilkan gas yang khas. Jadi ketika ada sampel kemudian dimasukkan ke dalam asam sulfat encer dan tidak bereaksi, kemungkinan adalah ion dari Cl, Bri, NO3, C2O4, dan CH3COO. Namun ketika larutannya diganti dengan asam sulfat pekat dan dia bereaksi, kemungkinan ada ion-ion tersebut. Kemudian SO42- dan PO43- tidak bereaksi dengan asam sulfat encer maupun asam sulfat pekat. Oleh karena itu, spesies ini diidentifikasi oleh tes individu. Jadi bila dengan menggunakan asam sulfat pekat maupun encer tidak bereaksi, maka kemungkinan isinya adalah SO4 atau PO4. Kemudian untuk tes identifikasi anion dengan asam sulfat encer,
Jadi penambahan asam sulfat itu dilakukan sedikit demi sedikit, dan garam ataupun sampel yang kita punya itu juga dalam jumlah yang sedikit saja. Karena ini adalah tes kualitatif, maka kita hanya perlu mengetahui perubahan yang terjadi. Asal dia berubah dan teridentifikasi, itu sudah cukup. Jadi dalam tes ini tidak perlu sampel yang banyak. Jadi garam yang ditambahkan asam sulfat encer diidentifikasi gas yang terbentuk. Reaksi kimia yang terlibat dalam uji asam sulfat encer adalah sebagai berikut, nanti kita bahas satu persatu. Asam sulfat encer menguraikan karbonat, sulfida, sulfit, dan nitrit dalam suhu dingin. Suhu dingin itu maksudnya suhu ruang untuk menghasilkan gas. Identifikasi gas-gas ini pada menunjukkan sifat anion yang ada dalam garam sampel kita. Yang pertama, pada karbonat padat akan melepaskan CO2 seperti asap dengan buih yang cepat. Jadi ketika ada karbonat di situ, kemudian kita tambahkan asam sulfat encer, itu seperti buih soda yang kemudian terbentuk gas CO2 yang terlepas. Kemudian ketika anion sulfida ditambahkan dengan asam sulfat encer, itu menghasilkan gas H2S. Gas H2S itu baunya akan khas. Nanti teman-teman akan coba identifikasi gas H2S itu nanti baunya seperti apa. Baunya agak menyengat dan bau-bau nggak enak gitu. Kemudian sulfit dengan penambahan asam sulfat encer terbentuk gas SO2. Nanti kita juga bisa identifikasi gas SO2 ini baunya seperti apa. Kemudian saat nitrit ditambahkan asam sulfat encer terbentuk gas oksida nitrat berwarna coklat karena bereaksi dengan oksigen di udara. Jadi ketika nitrit ditambahkan dengan asam sulfat encer, kemudian bereaksi dengan O2 di udara, dia akan menghasilkan warna kecoklatan atau berwarna coklat. Teman-teman juga harus hati-hati dalam mengidentifikasi gas-gas yang dihasilkan, jangan sampai langsung terhirup masuk ke dalam hidung. Ada teknik-teknik yang nanti akan kita jelaskan pada waktu praktikum bagaimana mengidentifikasi atau bagaimana menangani hal-hal tersebut dengan tepat. Kemudian tes identifikasi anion menggunakan asam sulfat pekat. Jika pada penambahan asam sulfat encer tidak bisa memberikan perubahan, bisa dengan dilakukan penambahan asam sulfat pekat. Kemudian kita dapat mengidentifikasi gas yang terbentuk dari penambahan asam sulfat pekat tersebut. Tadi disebutkan bahwa garam klorida bereaksi dengan asam sulfat pekat menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida ini nanti kita dapat identifikasi menggunakan reagen yang lain. Kemudian bromida bereaksi dengan asam sulfat pekat menghasilkan gas brom. Jadi hati-hati dalam tes menggunakan asam sulfat pekat ini, baik garam klorida maupun garam brom itu berbahaya bagi kesehatan. Ini tertutup tulisannya, nanti akan saya perbaiki. Garam iodida bereaksi dengan asam sulfat menyebabkan ataupun menghasilkan uap iodium. Jadi klorida, bromida, dan iodida ini dalam satu golongan. Jadi reaksinya akan menghasilkan gas yang khas sesuai dengan garam yang ada. Misalkan klorida akan menghasilkan dengan gas HCl, kemudian bromida akan mengembangkan gas brom, dan iodida akan menghasilkan gas I2. Oke, selanjutnya pada tes asam sulfat pekat juga dapat kita lakukan pada nitrat, arsenat, dan oksalat. Setelah reaksi dengan asam sulfat pekat, nitrat berubah menjadi gas. Oke. Kemudian asetat bereaksi dengan asam sulfat pekat menghasilkan uap asam asetat. Kemudian garam oksalat
bereaksi dengan asam sulfat pekat itu menghasilkan campuran antara karbon dioksida dan karbon monoksida. Jadi nanti teman-teman harus melakukan identifikasi lanjutan untuk mengetahui ini gasnya apa toh, ketika gasnya tidak memiliki identitas yang khas. Selanjutnya, untuk uji independen pada grup SO2, SO4 dan PO4, jika penggunaan asam sulfat encer maupun asam sulfat pekat itu dia tidak mengalami perubahan. Kemudian uji kalium permanganat dilakukan dengan menggunakan reaksi asam sulfat encer dan kalium permanganat. Tes ini untuk membantu dalam mendeteksi apakah ion yang ada dalam itu adalah berupa Cl, Br, I, ataupun C2O4. Reaksinya adalah seperti berikut. Teman-teman bisa lihat di slide bahwa karo klorida dengan asam sulfat pekat itu akan menghasilkan NaHSO4 dan HCl. Kemudian bromida dengan asam sulfat hasilnya akan seperti ini. Kemudian iodida seperti ini dan oksalat seperti ini. O di sini ketika terjadi adalah 2 kalium permanganat ditambah asam sulfat menjadi K2SO4 tambah mangan sulfat tambah dengan air dan akan ada oksigen di sini. Nah, oksigennya ini nanti dia akan bereaksi dengan sisa ataupun hasil dari reaksi yang pertama tadi dengan asam sulfat tadi. Kemudian akan dihasilkan gas-gas yang seperti ditunjukkan pada reaksi ini. Gas I2, Br2, Cl2, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah konfirmasi tes basah dari radikal asam. Jadi ketika kita sudah tadi melakukan uji pendahuluan, maka kita harus melakukan konfirmasi lagi untuk mengetahui dengan pasti apakah benar ion yang kita identifikasi merupakan dugaan yang kita duga sebelumnya. Yang pertama adalah konfirmasi karbonat CO3-2-. Jadi karbonat itu direaksikan dengan HCl encer akan menghasilkan gas CO2 yang bereaksi dengan air kapur untuk menghasilkan endapan putih kalsium karbonat yang mengubah larutan menjadi berwarna putih susu. Untuk karbonat terlarut, pengujian dilakukan dengan larutan pekat, dan jika karbonat tidak larut, pengujian dilakukan dengan garam padat. Jadi nanti gas HCl reaksi antara kalsium karbonat dengan HCl ini akan menghasilkan CaCl2, CO2, dan H2O. Kemudian CO2 yang terbentuk ini nanti akan dilewatkan ataupun direaksikan dengan CaOH 2 kali. Yang nantinya akan menghasilkan CaCO3 yang berwarna putih susu. Seperti itu. Kemudian konfigurasi selanjutnya kita bisa menggunakan magnesium sulfat. Namun tes ini dilakukan hanya untuk karbonat terlarut. Karbonat terlarut bereaksi dengan larutan magnesium sulfat untuk membentuk endapan putih magnesium karbonat. Jadi natrium karbonat bereaksi dengan magnesium sulfat membentuk endapan magnesium karbonat. Kemudian untuk sulfit, tes konfirmasinya kita bisa menggunakan barium klorida. Sulfit bereaksi dengan barium klorida membentuk endapan putih barium sulfit. Barium sulfit dilarutkan dalam HCl encer menghasilkan gas sulfur dioksida. Jadi sodium karbonat karena ionnya yang dicari adalah sulfit. Ini sepertinya salah tulis. Kemudian direaksikan dengan barium klorida akan menghasilkan NaCl dan barium sulfit. Kemudian barium sulfit yang terbentuk tadi padatan tadi ditambahkan dengan HCl akan menghasilkan BaCl2 dan gas SO2. Yang gas SO2 ini kita dapat identifikasi karena baunya yang khas. Kemudian kita juga bisa lakukan dengan kalium permanganat. Warna kalium permanganat
itu adalah ungu, yang ketika dia bereaksi dengan sulfit, dia akan memberikan perubahan warna. Jadi kalium permanganat ditambah dengan asam sulfat menjadi kalium sulfat, mangan sulfat, dan air, kemudian gas oksi ini. Kemudian oksi ini bereaksi dengan natrium sulfat tadi, natrium sulfit menghasilkan Na2SO4. Kemudian yang uji yang terakhir adalah uji dengan kalium kromat. Jadi ketika sulfit bereaksi dengan kalium dikromat, dia akan menghasilkan warna hijau. Oke. Kemudian untuk konfirmasi sulfida ini digunakan natrium nitropursida. Jadi nanti sulfida ketika direaksikan dengan natrium nitropursid, dia akan memberikan warna ungu natrium nitropursid. Kemudian dilakukan lagi untuk mengkonfirmasi lagi, kita gunakan timbal asetat. Sulfida yang bereaksi dengan timbal asetat membentuk endapan hitam timbal sulfida. Sulfida kemudian dilakukan reaksi dengan timbal asetat akan menghasilkan endapan timbal sulfit. Kemudian yang terakhir adalah uji dengan kadmium karbonat. Sulfida bereaksi dengan endapan kadmium karbonat untuk membentuk endapan kuning kadmium sulfida. Jadi bukan endapan di sini, jadi larutan kadmium karbonat direaksikan dengan natrium sulfat ini akan membentuk endapan kadmium sulfit yang berwarna kuning. Jadi ketika semuanya ini semua uji spesifik ini terpenuhi, maka dapat dipastikan isinya adalah sulfida. Kemudian untuk konfirmasi nitrit kita bisa lakukan dengan besi sulfat. Ketika nitrit bereaksi dengan besi sulfat, dia akan menghasilkan warna coklat tua hingga hitam karena terbentuknya FeSO4NO. Jadi nitrit dari sini lebih dahulu diasamkan dengan asam asetat, kemudian HNO2 yang terbentuk ini akan terurai menjadi HNO3 dan 2NO plus H2O. Kemudian NO yang di sini dia akan bereaksi dengan besi sulfat. Besi sulfat nanti yang bereaksi dengan NO akan menghasilkan endapan FeSO4NO yang berwarna hitam. Kemudian konfirmasi nitrit juga kita lakukan dengan uji Pati iodida. Nitrit bereaksi dengan kalium iodida dengan adanya asam sulfat encer untuk melepaskan yodium. Yodium membentuk kompleks biru kehitaman dengan Pati. Jadi nitrit tadi diasamkan dulu akan menghasilkan NO, kemudian NO-nya ini akan bereaksi dengan besi sulfat. Oh ini salah, reaksinya ini salah, nanti akan saya perbaiki di slide yang akan saya bagikan. Jadi nitrit bereaksi dengan Pati iodida, dia akan menghasilkan kompleks berwarna biru kehitaman. Kemudian yang benar reaksinya adalah ini, Ki tambah asam sulfat, dia akan menghasilkan iodin. Kemudian iodinnya ini bereaksi dengan Pati, dia akan menghasilkan warna biru. Jadi reaksi ini nanti akan kita juga gunakan untuk titrasi iodo dan iodimetri, karena nanti akan kita gunakan Pati sebagai indikator. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah uji di fenilamina. Dengan adanya nitrit di fenilamina dioksidasi dan menghasilkan warna biru. Jadi di fenilamin ini akan berwarna biru ketika dia bereaksi dengan nitrit. Selanjutnya
Konfirmasi nitrat juga bisa dilakukan dengan uji difenylamina. Jadi dengan adanya difenylamin, dia teroksidasi dan menghasilkan berwarna biru. Sama dengan nitrit tadi. Tapi kita bisa menggunakan percobaan ataupun tes yang lain untuk menentukan apakah dia nitrat atau nitrit, yaitu menggunakan kepingan tembaga. Jadi serpian tembaga atau kepingan tembaga ini mereduksi nitrat menjadi gas NO2 berwarna coklat kemerahan. Kemudian uji yang lebih spesifik yaitu dengan uji cincin coklat. Jadi pengujian ini dapat dilakukan dengan menambahkan larutan besi 2 sulfat ke dalam larutan nitrat, diikuti dengan penambahan asam sulfat pekat secara perlahan. Jadi penambahan asam sulfatnya pelan-pelan, sehingga asam sulfat terbentuk pada lapisan bawah larutan. Kemudian terjadi pembentukan cincin berwarna coklat di antara dua lapisan yang menunjukkan adanya nitrat. Jadi sebenarnya uji cincin ini agak tricky karena kadang dapat teramati dan kadang juga tidak teramati. Namun kita harus tahu juga bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi reaksi keseluruhannya seperti berikut. Nitrat itu bereaksi dengan asam sulfat, kemudian menjadi kalium hidrogen sulfat dan asam nitrat. Besi juga bereaksi dengan asam sulfat dan asam nitrat, kemudian menjadi besi sulfat dan H2O dan NO. Kemudian besi sulfat, NO dan air ini bereaksi menghasilkan cincin berwarna coklat. Jadi hati-hati dalam penentuan nitrit dan nitrat ini agak tricky, mana yang nitrit mana yang nitrat itu perlu penelitian yang lebih atau perlu percobaan yang lebih banyak. Kemudian untuk konfirmasi klorida kita bisa gunakan asam atau bukan asam, perak nitrat. Jadi ketika ada klorida itu membentuk endapan putih dengan genitrat ataupun dengan amonium hidroksida. Jadi NaCl ini akan bereaksi membentuk AgCl dan NaNO3 yang larut. Jadi AgCl yang mengendap ini dapat direaksikan lagi dengan amonium hidroksida yang membentuk kompleks AgNH3 2 kali Cl. Oke. Kemudian uji Cl juga bisa dilakukan dengan uji mangan oksida. Jadi Cl dicampurkan dengan mangan oksida dalam larutan asam sulfat, sehingga nanti akan menghasilkan gas klor. Uji yang terakhir adalah dengan kromil klorida. Ketika garam klorida bereaksi dengan kalium kromat yang pekat, terbentuk asap merah sulfat. Jadi ini khas banget karena ada asapnya merah dari asam sulfat dari kromil klorida yang bereaksi dengan natrium hidroksida untuk membentuk larutan natrium kromat yang berwarna kuning. Kromat bereaksi dengan asam asetat. Dengan adanya larutan asam asetat membentuk endapan kuning timbal kromat. Jadi uji ini sangat-sangat menarik nanti ketika kita reaksikan antara klor dengan kalium kromat, kemudian kalium dikromat, kemudian dengan asam sulfat akan menghasilkan gas yang berwarna merah. Kemudian gas yang berwarna merah ini dapat ditangkap dengan NaOH, kemudian akan menghasilkan natrium kromat. Natrium kromat kemudian bisa ditambah dengan PP asetat menghasilkan endapan berwarna kuning. Oke, kemudian untuk uji perak nitrat, uji bromida Br-, kita bisa lakukan dengan uji perak nitrat sama dengan yang tadi. Pada uji klorida, perak nitrat itu ketika ditambah dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan AgBr. Namun endapan ini akan berwarna kuning
berbeda dengan Cl tadi yang berwarna putih. Kemudian bisa dilakukan dengan uji mangan oksida. Dia akan sama dengan yang tadi, dia akan menghasilkan gas Br2. Kemudian uji yang terakhir dengan air klorin, brom yang dilepaskan ini, dia akan memberikan warna orange pada lapisan karbon disulfida. Oke. Karbon tetraklorida, sikloheksana, dan klorofom dapat digunakan sebagai pengganti karbon sulfida. Jadi bromnya nanti direaksikan dengan karbon disulfida ataupun dengan tetraklorida. Karbon tetraklorida akan menghasilkan warna orange. Kemudian selanjutnya adalah konfirmasi iodida, sama dengan yang tadi Cl dan Br. Menggunakan AgNO3, dia akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Ini sama dengan yang Br tadi, endapannya berwarna kuning. Kemudian uji dengan mangan dioksida menghasilkan gas iodium. Kemudian uji air klorin, iodium yang dibebaskan dalam larutan ini dalam karbon disulfida memberikan warna ungu bila pada lapisan karbon disulfida. Jadi I2-nya ini akan menghasilkan warna ungu bila direaksikan dengan air klorin. Sama dengan tadi, karbon tetraklorida, sikloheksana, dan klorofom dapat digunakan sebagai pengganti karbon disulfida. Jadi nanti gas I2 ini yang terbentuk ini ditangkap dengan sikloheksana maupun klorofom maupun karbon tetraklorida nanti akan memberikan lapisan warna ungu. Kalau yang brom tadi warnanya orange. Jadi sangat berbeda dan kita bisa menggunakan ini untuk memastikan. Selanjutnya adalah konfirmasi asam asetat. Uji dapat dilakukan dengan asam oksalat. Jadi asam oksalat bereaksi dengan garam asetat membentuk asam asetat yang memiliki bau khas cuka. Kalau teman-teman suka makan bakso dan ditambahkan cuka, itu baunya akan seperti itu tes ini. Kemudian bisa menggunakan tes ester. Garam asetat bereaksi dengan asam sulfat pekat dan etil alkohol membentuk ester yang memiliki bau seperti pisang. Jadi pisang-pisang yang menambah aroma pisang itu adalah etil asetat. Frambus itu ya etil asetat salah satu isinya. Kemudian uji besi klorida, reaksi yang berlangsung dalam uji besi klorida persamaan seperti berikut. Jadi asetat ditambah besi klorida akan menghasilkan besi asetat dan NaCl. Besi asetatnya dia akan bereaksi dengan air yang membentuk endapan besi asetat hidroksid dan CH3COOH. Jadi reddish brown precipitate, jadi merah kecoklatan endapannya. Kemudian untuk konfirmasi oksalat C2O4 kita bisa gunakan uji kalsium klorida. Jadi garam oksalat bereaksi dengan kalsium klorida membentuk endapan putih kalsium oksalat. Endapannya putih ketika oksalat ini direaksikan dengan kalsium klorida. Kemudian juga bisa dilakukan dengan kalium permanganat. Warna merah muda pada kalium permanganat dihilangkan dengan pembentukan gas karbon dioksida. Jadi kalium permanganat ditambahkan dengan asam sulfat, kemudian ditambahkan dengan oksalat, dia akan menghasilkan kalium sulfat, mangan sulfat, dan gas CO2. Oke, gas CO2 nanti kita dapat cek. Kemudian untuk sulfat, konfirmasinya dengan barium klorida. Sulfat bereaksi dengan barium klorida membentuk endapan putih barium sulfat. Oke, teknik pengendapan barium sulfat ini juga kita bisa lakukan untuk
uji ataupun analisis gravimetri yang akan kita bahas di nanti minggu-minggu ke depan. Kemudian ada juga dengan uji menggunakan korek api. Jadi garis ungu ini dihasilkan selama pengujian ini. Jadi korek api yang jres bukan yang gas. Itu kita campurkan dengan zat yang diduga mengandung sulfat, dia akan menghasilkan garis-garis berwarna ungu. Kemudian kita bisa lakukan lagi uji dengan timbal asetat. Jadi sulfat bereaksi dengan timbal asetat membentuk endapan putih timbal sulfat. Oke, natrium sulfat ditambah timbal asetat akan membentuk timbal sulfat. Kemudian selanjutnya adalah konfirmasi fosfat PO4 dengan menggunakan amonium molibdat. Garam fosfat bereaksi dengan larutan amonium molibdat untuk membentuk endapan kuning tua dari amonium fosfor molibdat. Reaksinya seperti berikut. Ini adalah sumber fosfat direaksikan dengan amonium molibdat akan membentuk potasium molibdat. Potasium molibdatnya direaksikan dengan asam nitrat membentuk asam molibdat. Asam molibdat ini akan terurai menjadi molibdat oksida dan H2O. Nah, kemudian kita gunakan atau kita tambahkan amonium fosfat pada larutan tersebut yang akan menghasilkan amonium fosfat molibdat yang berupa endapan kuning. Ada juga ataupun kita bisa juga menggunakan campuran magnesia. Jadi garam fosfat bereaksi dengan magnesia membentuk endapan putih magnesium amonium sulfat. Oke, di sodium hidrogen fosfat bereaksi dengan magnesium klorid, yang kita gunakan adalah magnesiumnya dan amonia Na4OH. Akan terbentuk endapan magnesium amonium fosfat dan NaCl. Sebagai catatan, untuk membuat campuran magnesia ditambahkan NH4Cl padat ke larutan magnesium klorida, kemudian direbus ataupun dipanaskan, kemudian didinginkan, dan setelah dingin ditambahkan NH4OH hingga tercium bau amonia yang menyengat. Ini teknik pembuatannya seperti ini. Oke, untuk kuliah kimia analisis pada bab identifikasi anion sampai di sini. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai identifikasi awal, kemudian kita lanjutkan dengan identifikasi spesifik ataupun konfirmasi uji. Jadi teman-teman ketika nanti ada kasus ataupun diberikan tugas untuk mengidentifikasi ion apa yang ada dalam sampel tersebut, cara-caranya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi dilakukan uji pendahuluan, kemudian setelah uji pendahuluan kita mendapatkan dugaan kelompok-kelompok besar. Dari kelompok besar tersebut kita kemudian lakukan uji konfirmasi untuk memastikan apa yang ada dalam sampel tersebut. Oke, sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.